Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Julistian, NIM 171410103. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah Manajemen Perbankan. Nah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih undang-undang dari perbankan dan pengertian perbankan? Undang-undang dari perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas dasar perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk kredit dan ataupun bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Pertanyaan yang kedua yaitu apa sih peran dari Bank Indonesia terhadap pemerintah? Nah, yang pertama, BI ini bertindak sebagai pemegang kas negara. Mengapa sih? Dikarenakan membantu ataupun menyokong tugas dari BI yang mana tugasnya yaitu untuk menstabilkan nilai rupiah ataupun melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Nah, peran yang kedua yaitu dia itu untuk dan atas nama pemerintah, BI ini dapat menerima pinjaman dari luar negeri serta menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah ke pihak luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah wajib meminta pendapat ataupun mengundang BI ke dalam sidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Nah, yang keempat yaitu BI ini bisa memberikan pendapat ataupun pertimbangan mengenai RAPBN serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Nah, yang kelima yaitu dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, maka pemerintah itu wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Nah, yang selanjutnya yaitu BI ini dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu BI ini tidak boleh menerbitkan kredit kepada pemerintah. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih kegiatan dari bank? Nah, kegiatan dari bank ini ada 3. Yang pertama funding, lending, dan juga service. Nah, funding itu apa sih? Funding adalah menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya seperti simpanan tabungan, simpanan deposit, dan juga simpanan giro. Nah, yang selanjutnya yaitu lending ataupun menyalurkan dana. Nah, menyalurkan dana ini ke masyarakat ini contohnya seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan juga kredit produktif. Nah, yang selanjutnya yaitu jasa-jasa bank lainnya ataupun servis ataupun pelayanan. Yang pertama yaitu ada menerima setoran. Menerima setoran ini contohnya seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu melayani pembayaran. Pembayaran ini contohnya seperti pembayaran gaji, pembayaran karyawan, pembayaran bonus, hadiah, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu di dalam pasar modal. Nah, perbankan ini dapat menjadi sebagai penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan juga pedagang efek. Nah, yang selanjutnya yaitu ada juga dia tuh bisa menjadi transfer, ada juga clearing, inkaso ataupun collection, ada juga safe deposit box. Selanjutnya ada bank card, ada juga bank note ataupun falas. Yang selanjutnya itu bank garansi, dan yang lainnya yaitu letter of credit. Pertanyaan yang keempat yaitu apa sih imbas dari COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya perbankan. Nah, dampak dari COVID-19 ini bagi perbankan yaitu BI memangkas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh perbankan. Mulai dari 16 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020,
besaran cadangan kas yang wajib ditempatkan perbankan di BI yaitu sebesar 0,5%. Ketentuan ini merupakan salah satu implementasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan. Nah, ini adalah upaya BI untuk memitigasi COVID-19. Menurut saya, kebijakan ini merupakan cukup tepat, sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Nah, saat ini juga pun BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, dan otoritas lainnya yang terkait, sehingga akan membantu BI ini untuk memantau terus bagaimana perkembangan dari efek dari COVID-19 ini ke depannya, dan juga sehingga BI ini bisa menentukan bagaimana memberikan solusi untuk COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.